Jadi setiap 100 tahun, akhir 100 tahun Allah itu mengutus mujaddid untuk memperbarui agamanya. Kami menafsirkan mujaddid di situ itu bukan orang per orang, tetapi ada kelompok orang yang ingin memperbarui NU ke depan, entah melalui organisasinya atau membuat sistem baru, sistem tata kelola. Karena memang mengharuskan kita ke depan itu harus merubah tata kelola kita, karena zamannya sudah zaman digital, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Rais Suryab Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muzaki Matur Semanun, mudah-mudahan panjenengan senantiasa dikaruniai usia yang penuh keberkahan, kesehatan, sehingga terus bisa memberikan kesejukan khususnya di Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh anggota Surya maupun Mukhtasyar maupun Nakwan, wabil khusus yang kebetulan ditugaskan NU sebagai wakil Bupati Kiai Haji Mujib Imron. Jadi ini penugasan dari NU untuk menjadi wakil Bupati. Oleh karena itu alhamdulillah tadi beberapa hal yang sudah disampaikan beliau sungguh sangat luar biasa. Tentu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Imron Mutamakin Matur Semanun dan seluruh pengurus Tamfid PCNU Kabupaten Pasuruan. Dan Gus Impung, nampaknya dari panjenengan yang sampaikan tadi itu PBNU itu harus belajar ke PCNU Pasuruan. Dan tidak apa-apa, belajar kan dari mana saja. Sepanjang itu lebih bagus, ya harus kita ambil hikmahnya. Tentu Prof. Kacung Marijan, Wakil Rektor 1 UNUSA, dan Mas Syafiuddin. Mas Syafiuddin ini Pak Wabub, ini kalau di dunia itu, seluruh dunia yang terbitan tahun 2021 itu ada 100.000 orang researcher, peneliti yang sangat berpengaruh atau saintis yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, ada 100.000. Di Indonesia ada 58 orang yang masuk di dalam 100.000 dunia itu, dan salah satu di antara 58 itu yang nomor 18 adalah Pak Syafiuddin. Ya, dia dosen UNUSA. Sebelum di UNUSA beliau mengajar di UTM Malaysia. Karena beliau tobat akhirnya kembali ke UNUSA. Asli Pamekasan. Ya, hadirin sekalian yang saya muliakan, izinkan saya memanfaatkan materi yang sudah kami siapkan, dan temanya makna strategis Muktamar ke-34 NU. Saya belum berani ngasih tahun ya, tapi ke-34-nya sudah berani, tapi tahunnya belum berani karena masih ada yang berkeinginan di Desember ini, dan ada juga yang setelah Desember atau Januari 2022. Oleh karena itu mohon izin, saya sering berkelakar guyoni lah gitu. Lah iya, awak dhewe nentukno tanggal kok repot gitu. Wong tanggal itu perkara mistis. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat
sudah ketemu lah begitu apa namanya tanggalnya kapan. Bagi kami panitia, maju atau mundur tidak terlalu penting. Maju monggo, mundur monggo, sing penting sejuk, damai. Ya, yang penting itu. Karena kami waktu diminta untuk jadi steering committee Pak Wabub, tadinya saya juga tidak tahu. Tahu-tahu di telepon Pak Anu jadi anu ya, ketua steering committee. Ada pirang perkara sampean. Gitu kok saya diminta untuk jadi ketua steering committee. Yang sebelumnya juga sudah ada tetapi belum akor. Ya. Akhirnya sudah bismillah. Karena ini perintah dari para yai, bismillah saya ikut. Tapi syaratnya saya bilang satu, sejuk. Kalau tidak sejuk, izin. Wong sudah 100 tahun kok masih tengkar, itu kan malu lah begitu. Gitu. Ya. Tidak bisa, tolong. Saya betul-betul ya Allah. Saya sampaikan ini musibah atau ujian. Itu oleh karena itu kami sampaikan pada teman-teman, tolong jangan urusan maju atau mundur. Maju atau mundur itu tidak terlalu penting, yang penting musyawarah. Karena maju atau mundur itu tidak ada halal atau haramnya, boleh. Tapi tengkar itu ada urusan ketidakbolehannya. Oleh karena itu yang mahal bukan maju atau mundurnya, tetapi diselesaikan secara musyawarah. Itu. Oleh karena itu insya Allah PCNU cabang Pasuruan ini jadi model. Ya. Delok entah PCNU cabang Pasuruan itu damai, semuanya enak, dan sekarang sudah bisa langsung buat musyawarah kerja apa yang 5 tahun ke depan, apa yang tahun ke depan, demikian dan secara sistematik dilakukan. Saya kira itulah hakikat berorganisasi secara modern. Terus lagi Mas ya. Jadi ini ya, sampai saya tulis begini ya, ya Allah ya Rob, anugerahkan kepada kami semua kemampuan untuk membaca ayat-ayat Allah dengan kasih sayangmu, lembutkan dan rekatkan hati di antara kita semua dan jauhkan dari perpecahan. Itu kalau panjenengan semua baca di Qonun Asasi, itu ada eksplisit secara jelas di situ mengkuat pendapatnya Sayyidina Ali, ojo pecah. Nek pecah gambarnya, kalau ini pecah, ini bahasa saya sendiri, kalau kita itu tengkar maka kita kehilangan 3 sekaligus. 3 sekaligus hilang. Yang pertama hilang energi, karena energi kita pakai untuk tengkar. Yang kedua kehilangan opportunity, kesempatan, karena mestinya kita mengerjakan sesuatu, karena kita pakai tengkar, kesempatan itu hilang. Yang ketiga kehilangan keberkahan, nek tengkar itu gak barokah. Oleh karena itu ya Allah, tolong jaga betul, jangan sampai kita itu pecah. Sehingga Pak Wabub, Gus Ipong, Pak Yai Muzaki, pernah kami sampaikan begini, ada case di satu tempat Universitas NU masih relatif baru dan tumbuh dengan baik, tetapi sekarang sedang dalam keadaan konflik ya, konflik gara-gara ada saling tuduh menuduh bahwa pengurusnya itu korupsi ya, dugaan tuduh menuduh. Saya tanya, berapa yang dikorupsi? Kira-kira 2M Pak. Tak ganti 2M, tak golongan duit, tak ganti. Syaratnya siji, sampeyan aja tukaran.
Tukaran itu lebih mahal daripada 2M, 10M dan seterusnya. Kekuatan kita itu ya di kita itu. Sudahlah, kalau harus ada yang ngalah, harus ada yang ini, kalau tengkar sudah selesai. Sudah selesai. Tengkar itu sudah selesai. Oleh karena itu kalau panjenengan pelajari dari waktu VOC dulu, politik yang paling murah harganya adalah divide et impera. Memecah belah. Itu politik yang paling murah untuk memecah kekuatan, ya pakai divide et impera. Nah, kalau kita kena penyakit itu lagi, ya, kumat lagi jadinya. Tidak bisa jadi besar padahal mau naik 100 tahun. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tentu ada ibu muslimat atau fatayat, ya. Jadi tentu kita itu sekarang itu harus bersyukur betul, ya Allah. Karena apa? Karena tidak semua organisasi itu bisa 100 tahun. Tidak semua. Ada yang 10 tahun, 20 tahun kukut. Nah kita ini sampai sebentar lagi 100 tahun dan terus begini. Terus naik. Oleh karena itu kita harus bersyukur betul dan berterima kasih banyak kepada para muassis, masyayikh, para penerus dulu-dulu mbah-mbah kita semua yang menjadikan akhirnya NU seperti yang sekarang ini. Harus bersyukur. Oleh karena itu tugas kita sebagai penerus haruslah merawat dengan baik. Khususnya pada saat 100 tahun NU ini yang insya Allah. Dan kami selalu menyampaikan Muktamar 34 ini berbeda dengan muktamar sebelum-sebelumnya. Beda jauh. Beda yang pertama apa? Ini menjelang akhir 100 tahun kita. Dan kita ingin menyiapkan 100 tahun berikutnya lagi. Oleh karena itu harus kita rapatkan betul barisan ini. Karena kita mau take off. Kalau kita mau take off, jangan sampai ada onderdil yang kececeran. Tapi justru harus kita rapatkan. Kita kunci semua. Wong yang naik pesawat aja itu harus pakai sabuk kok. Kalau mau begini, apalagi onderdilnya. Nah NU sekarang itu mau begitu. Mau naik. Ya. Kok kita malah tidak sadar kalau ingin merotolin dan seterusnya itu gimana ceritanya. Dan yang senang jelas bukan kita. Yang senang adalah orang lain yang ingin betul NU tidak bisa menjadi besar. Nah, kita dengan senang hati kadang-kadang tidak terasa itu. Oleh karena itu sekali lagi, ini kesempatan yang saya sangat berterima kasih banyak diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan panjenengan semua sebagai ketua steering committee untuk menyampaikan pesan-pesan bareng-bareng ajakan jangan sampai kita kebentur urusan si A atau si B, si A atau si B. Kalau bisa Pasuruan ini jadi jembatan yang bisa menjembatani si A sama si B. Fa aslihu bainahuma. Ya, itu lebih mahal daripada sekedar A atau B. Silakan A atau B, tidak terlalu penting, yang penting rukun. Ya, rukun yang penting itu. Ini saya ambil sebuah hadis yang mungkin panjenengan juga sudah pirsa. Innallaha yab'atsu lahum ummatan ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu hadinaha. Jadi setiap 100 tahun, akhir 100 tahun Allah itu mengutus mujaddid untuk memperbarui agamanya. Kami menafsirkan mujaddid di situ itu bukan orang per orang, tetapi ada kelompok orang yang ingin memperbarui NU ke depan, entah melalui organisasinya atau membuat sistem baru, sistem tata kelola. Karena memang mengharuskan kita ke depan itu harus merubah tata kelola kita. Karena zamannya sudah zaman digital, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Terus lagi aja. Nah, makna strategisnya itu ini. Bahwa sekarang ini kita menyiapkan fondasi. Kita menyiapkan masa depan 100 tahun ke depan seperti apa. Kita menyiapkan kerja 5 tahun mendatang seperti apa.
Oleh karena itu muktamar jangan direduksi. Karena muktamar itu institusi tertinggi. Setelah muktamar tidak ada institusi tertinggi, maka tidak boleh direduksi. Muktamar itu hanya urusan supir. Kok supir? Ini nanti pakai pesawat atau pakai kapal atau pakai bis atau pakai kereta api atau pakai mobil belum kita definisikan. Sudah kita cari supir, padahal maunya pakai pesawat. Kalau pakai pesawat ya pakai pilot, padahal maunya pakai kapal. Kalau pakai kapal ya pakai mualim. Ya seakan-akan kita itu dijebak di situ. Bahasa akademiknya binary logic, iya atau tidak, ini atau ini atau ini. Padahal ada alternatif yang lain. Kenapa kita dijebak begini? Itu. Terus lagi. Nah, tema muktamarnya nyambung, Gus Ipong, nyambung dengan panjenengan yang sekarang ini tema apa? Musyawarah kerja ini, ya, yaitu kata kemandirian. Kalau di tema panjenengan itu kemandirian jamiah kaitan dengan jamaah kan begitu. Ini juga sama lah kemandirian. Cuman kami tambahi dalam berkhidmat. Jadi kita ber-NU itu bukan apa-apa, untuk berkhidmat. Untuk berkhidmat. Kita tidak mencari hidup di NU, tapi kita menghidup-hidupi NU, berkhidmat. Untuk apa? Untuk peradaban dunia, karena memang NU bukan hanya untuk Indonesia. Ya. Dari situlah kemandirian itu bukan hanya sesuatu sebagai ilmu, bukan. Kemandirian itu di samping sebagai ilmu, tapi sebagai mindset, pola pikir. Tapi juga bukan sebagai pola pikir, tapi sikap. Tapi bukan sekedar sikap, tapi lifestyle, gaya hidup. Sehingga kami beberapa waktu yang lalu sempat melihat yang belum dibangun rumah sakit, dan tadi pagi sebelum acara ini melihat di situ. Ya Allah, luar biasa Pasuruan. TOP. Top. Tidak pakai terlalu banyak diskusi, bicara, kampanye, macam-macam. Ngomong itu lebih gampang dibanding lakoni. Ya, lebih gampang. Bicara itu lebih mudah dibanding dengan ngelakoni. Ngomong, oke, nanti kita kumpulkan duit 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Gampang. Coba lakonono. Ngumpul duit 10.000 aja kan susah. Ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di Pasuruan ini itu bisa dijadikan sebagai model, contoh, reference. Kayak gini loh yang namanya cabang itu. Bahkan model ini bisa diperluas, bisa diekspans menjadi PW. Ini loh cara ngelola organisasi itu. Delok entah Pasuruan itu. Kan kira-kira begitu kan? Sopo Pasuruan itu? Wong sing di panjenengan semua inilah. Tulus, ikhlas, tidak pakai debat macam-macam. Nah dari situ bisa diekspan lagi, diperbesar lagi menjadi PB. Makanya tadi kami sampaikan rasa-rasanya PB harus belajar. Kan memang belajar tidak harus ke siapapun. Nabi Musa yang seorang nabi, bukan sekedar nabi, sebagai seorang rasul, bukan sekedar rasul yang ulul azmi, diminta untuk belajar ke Nabi Khidir kok, yang bukan seorang rasul, bukan seorang ulul azmi, tapi diminta belajar ke Nabi Khidir. PBNU belajar ke sini. Ya. Nah, saya tidak apa-apa, saya kan orang PBNU. Saya kan tahu betapa bagusnya suasana di dalam mengelola organisasi itu. Ya. Nah, kesejukan musyawarah ini syarat yang kami sampaikan. Ya, itu harus dijadikan di depan. Ya, jangan bolak-balik voting dhisik ta. Musyawarah sik. Nek musyawarah ga iso baru. Begitu. Ini tadi yang bertengkar
sudah saya sampaikan. Terus lagi Mas. Ini coba panjenengan merenung betapa dahsyatnya, saya sengaja menggunakan kata dahsyat ya, pemikiran gagasan para pendahulu kita, para muassis ya. Terus lagi Mas, ini coba, ini koran tahun 37 Januari 37 ya, 10 tahun setelah NU didirikan ada koran ini, yang di situ ada nama Mbah Hashim, Yai Hasbullah, Wahab Hasbullah, Yai Mahfud dan seterusnya, ada Mbak Ilyas ya dan seterusnya. Apa di situ bunyinya yang saya kotain merah itu? Bahwa NU Jombang, cabang Jombang mendirikan mustasfa dalam kurung poliklinik tahun 37 sebelum Indonesia merdeka. Di situ juga ditulis di cerita itu bahwa dulu kalau para sahabat sakit itu yang merawat antara lain adalah Siti Aisyah. Itu yang menjadi dasar kenapa perawat itu perempuan dibolehkan, karena zaman dulu yang merawat kalau ada sahabat yang sakit ya Siti Aisyah. Di situ ditulis itu. Bayangkan tahun 37. Terus lagi ini saya coba membedakan tahun 20-an dulu, maaf 1920-an dulu seperti apa, tahun 20-an sekarang 2020-an seperti apa. Saya coba bandingkan sehingga kalau kita mau mikir ke depan itu tahu tidak persis sama dengan yang 100 tahun yang lalu, karena 100 tahun yang lalu yang sekarang ini sudah berbeda, sehingga mengembangkan 100 tahun berikutnya lagi nilai memang tetap harus berpijak pada 100 tahun yang lalu, tetapi tata kelola tidak bisa menggunakan seperti 100 tahun yang lalu, tidak bisa, nilainya tetap, tetapi cara mengelolanya yang harus mengikuti teknologi dan seterusnya, seperti Mas siapa tadi, Mas yang traktor tadi, Mas Halim, seperti Mas Halim. Ya kalau dulu macul ya macul lah begitu. Sekarang ada traktor kok, sehingga waktu yang mestinya pakai macul bisa dipakai ngaji, karena ini bisa dijalanin pakai robot, kan begitu. Demikian dan seterusnya. Terus lagi aja lompat. Nah, jadi kalau di abad yang pertama ya tahun 26 NU didirikan, tahun 1937 mendirikan mustasfa di Jombang, maka Gus Ipong abad kedua ini tahun 2026, 5 tahun ke depan NU harus memiliki ekosistem jejaring ya, jejaring tentang sistem dakwah, jejaring tentang sistem layanan kesehatan atau rumah sakit, jejaring tentang pendidikan, universitas atau institut perguruan tinggi NU, jejaring tentang pusat perekonomian, harus punya. Bisa, insya Allah bisa. Ilmu katon kok ini, bukan ilmu gaib ini, ilmu katon. Oleh karena itu bisa dibayangkan nanti kalau rumah sakit yang di Pasuruan sini berintegrasi dengan rumah sakit yang ada di Bondowoso, dengan Surabaya, Malang, Sidoarjo dan seterusnya, membentuk satu ekosistem dahsyat. Tapi syaratnya we can, bukan I can. Syaratnya itu we, nahnu, bukan ana. Kalau pakai ana selesai, tidak jadi, tidak jadi. Syaratnya itu harus nahnuisme, nahnuniyah, bukan ananiyah. Saya selesai. Yang harus itu adalah kita. Logiknya simple, Pak Wabub. Logikanya. Apa yang saya ketahui tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak ketahui.
Tidak usah urusan ilmu, urusan nama saja. Panjenengan hafal tahu nama orang berapa orang? 1 juta? Oke, 1 juta. Berapa nama orang yang panjenengan tidak hafal? Tidak ada apa-apanya. Demikian juga apa yang saya miliki tidak ada apa-apanya. Yang saya miliki taruhlah 1 triliun. Berapa yang saya tidak miliki? Tidak bisa dihitung triliunnya. Oleh karena itu saya sudah selesai. Ana sudah selesai. Yang harus kita bangun adalah kita. Wiya, nahnu. Itu jauh lebih mahal daripada saya. Saya selesai. Percayalah, kalau sudah pakai saya selesai. Justru yang kita bangun itu adalah kita, kekitaan, the power of we, kekuatan dari kita itu. Terus lagi Mas. Nah ini tentu kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa pada PCNU Pasuruan. Tapi harus sampai kabupaten itu ya. Kalau Pasuruan saja itu bisa tersinggung ya. Tidak apa-apa ya, Kabupaten Pasuruan, tapi khawatir nanti kalau tidak pakai kabupaten loh, iku enak kalau apa melok katut. Tidak apa-apa. Nah, itu sudah mulai membangun, ya sedang dibangun. Oleh itu dukungan panjenengan semua, mulai dari dukungan moral sampai 10 ribuan, 100 ribuan, 1 juta, termasuk sodakoh keputusan. Jadi Pak Wabub tadi menyampaikan akan membackup, bantu kira-kira 10 M gitu, itu sodakoh keputusan itu. Ya, sodakoh keputusan. Bukan duitnya beliau, bukan itu. Kan bukan toh ya? Bukan. Gubernur juga begitu, 15 M. Sodakoh keputusan. Bukan duitnya beliau. Dan bagi para pejabat, sodakoh termahal itu adalah sodakoh keputusan. Karena yang bisa membuat keputusan itu tidak semua orang bisa. Yai, meskipun ulama besar, tidak bisa membuat keputusan. Karena bukan bupati. Ya, tapi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, meskipun santri panjenengan, boleh membuat keputusan. Niki yai 10 M yai. Padahal kalau mau buat keputusan lagi 12 M yai, ya bisa juga itu. Niki yai 15 M mawon nggih. Padahal kalau mau 20 juga bisa itu, 20 nggih. Tapi beliau tentu sudah menghitung semuanya dengan baik. Taruhlah untuk awal ini 10 M. Mudah-mudahan sodakoh keputusan ini, sodakoh kebijakan ini itu punya manfaat yang luar biasa. Ya, itu. Nah, belum Mas, belum. Untuk bangun rumah sakit, taruhlah kalau tadi tahun 37 itu mbah-mbah kita para muasis sudah merencanakan buat rumah sakit, sudah mendirikan rumah sakit. Sampai sekarang berapa sih rumah sakit NU itu? Berapa coba? Bisa dihitung. Padahal mes 100 tahun. Lapo ae mbiyen arek-arek iku. Kalau arek Surabaya kan begitu. Pirang-pirang tahun lapo ae sampean. Ternyata mohon maaf ini Pak Kacung, saya coba ngitung-ngitung. Hitung-hitung tahun 70-an itu gagasan mendirikan rumah sakit itu luar biasa juga. Tahun 70-an. Misalkan di Surabaya itu tahun 70-an gagasan. Di sini yang juga sudah ada rumah sakit kan, itu juga kira-kira tahun 80-an kan. Oke. Terus saya masuk di mana, di Bondowoso juga begitu. Di beberapa di Gresik juga begitu. Artinya apa? Ada masa yang kepotong di NU ini. Yang belum sempat memikirkan usaha-usaha real seperti itu. Sehingga tadinya ada bagus, terus karena tidak tahu kenapa rontok,
terus sekarang mulai bangkit lagi. Itu enggak tahu faktor apalah, tapi intinya ya sudahlah, itu bagian dari sejarah. Tapi yang penting masa kita sekarang bangkit kembali. Sehingga Yai Ma'ruf bilang begini, bahwa 2 Jumat yang lalu kami silaturahim ke beliau, masa kita itu bolak-balik resolusi jihad aja. Yang dapat pahala resolusi jihad itu mbah-mbah kita dulu itu. Kalau yang generasi sekarang dapat apa? Tidak melakukan apa-apa. Kan begitu. Jadi artinya apa? Bahasa yang kami tangkap, boleh kita itu punya aset yang sifatnya intangible, aset-aset yang bukan aset fisik, tetapi aset yang non fisik ini harus dirubah menjadi aset real, dan aset real menjadi kekuatan real. Itu tema besarnya begitu. Nah, kalau kita mau bangun rumah sakit, syaratnya itu tadi, harus ada niat dan tekad. Dapat kita sudah, ya, punya modal punya kita, mau bangun sekarang sedang dibangun, tapi belum cukup. Karena banyak sudah bisa bangun, tidak bisa ngelola, akhirnya jadi museum. Oleh karena itu, tentu alhamdulillah betul di sini itu sudah fase ketiga, dan mudah-mudahan sebentar lagi masuk di fase keempat. Dan begini, naik, bukan saja yang ada di Pasuruan, yang di jalan apa ini hanya satu, tapi nanti akan mengembangkan di Pasuruan yang lain, di kabupaten yang lain, dan seterusnya. Bisa, insya Allah bisa. Syaratnya itu kita harus berani bereksperimen, nyoba. Dari nyoba itulah kita akan menjadi experience, punya pengalaman. Dari pengalaman itulah kita akan menjadi expert, ahli. Tidak ada ceritanya ahli tanpa punya pengalaman. Tidak ada ceritanya orang pengalaman tanpa pernah nyoba. Ya, lah yang kita butuhkan expert, ahli. Karena kalau ahli itu, expert itu, dia bukan sekedar tahu persoalan dan tahu jawabannya, tapi dia tahu persoalan, tahu jawaban, dan bisa melaksanakannya. Kalau enggak, konsultan. Konsultan itu tahu persoalan, tahu jawaban, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Itu konsultan. Nah, tapi kalau expert, dia tahu persoalan, tahu jawaban, dan bisa melaksanakan. Nah, NU ini butuh expert yang bisa mengelola aset umat dengan baik. Terus, Mas, ini nyambung Gusipong tadi itu. Jadi kan kita itu mau mandiri toh ya. Ya, mandiri itu masih belum yang terbaik. Masih level 2. Ya, masih level 2. Jadi yang paling bawah ini serba tergantung. Organisasi tidak bisa beroperasi kalau tidak dibantu oleh si A atau si B. Seperti orang lah begitu, serba tergantung. Kalau orang itu serba tergantung atau organisasi serba tergantung, kebutuhannya tergantung oleh suplai orang lain, maka dia nanti, Pak Wabub, itu akan dihargai. Dihargai bukan dihormati. Piro sampean tak tuku. Itu. Karena dia tergantung. Sehingga dia tidak bisa leluasa. Kau nanti macam-macam, tak cabut bantuanku. Prei sudah. Boten, jangan. Itu. Nah, kita sekarang semangatnya naik makomnya, mandiri. Kalau bisa, dan memang harus bisa, kebutuhan NU itu organisasi semuanya dari diri kita sendiri. Kalau tuh ada orang nyumbang, tidak ada transaksi apa-apa. Nyumbang, tapi gadik. Nek ono apa gadik. Itu. Semangat panjenengan semua sekarang masuk di level 2 ini. Kepingin sekali. Baik organisasinya mandiri maupun jamaahnya mandiri. Tetapi sekali lagi itu baru level 2. Kalau panjenengan sudah masuk di level 2,
orang lain takut. Ojo wani-wani loh yang NU Pasuruan. Dek gak butuh apa-apa deh. Dek sembarangan isak dhewe deh. Tapi kalau NU Pasuruan mohon maaf itu serba tergantung. Gampang beres. Gua aku sing ngatur. Jaluk piro sih dek? Tak tuku. Ya, tapi ini kalau mandiri sudah tidak bisa. Tetapi mandiri itu belumlah yang terbaik. Karena khairun nas itu anfa'uhum linnas. Kalau orang lain sudah tergantung pada diri kita. Di awalnya itu kita tergantung orang lain, habis itu kita sudah bisa mandiri, sekarang gantian orang lain yang tergantung pada kita. Kalau itu bisa terjadi, maka NU akan disegani. Merem kedip gitu aja wedi bisa. Karena dia tergantung sampai dia. Ya, ojo wani-wani sampai Anda gitu. Tak cabut itu subsidi ini, prei juga gitu. Itu terus lagi. Nah, ini anu aja saya teruskan lagi aja terus lagi aja. Terus lagi aja. Jadi kira-kira maunya kan muktamar itu seperti ini saya itu. Ya kan? Karena kita membicarakan 100 tahun ke depan. Oleh karena itu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang saya sebut geostrategis dan seterusnya. Terus lagi aja. Nah ini ya kembali. Kalau kita mau membahas NU ke depan, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu tidak bisa dilepaskan apa yang sering kita sebut dengan bonus demografi, demographic dividend. Karena apa? Karena Indonesia sekarang ini itu sedang naik-naiknya jumlah penduduk usia produktif itu naik luar biasa. Puncaknya nanti tahun 2037 itu hampir 70%. Isinya arek nom-nom tok. Eropa isinya wong tua-tua tok. Kenapa kok bisa begitu? Karena di Eropa itu life expectancy, usia harapan hidupnya naik, semakin tua. Terus jarang orang mau punya anak. Ini nih tambah tua, arek nome gak ono. Berarti masyarakat di situ namanya aging society. Masyarakat sing isine wong tua-tua tok. Mohon maaf ini bagi yang sepuh-sepuh. Saya sering goda Pak Wabub. Kalau Pak Wabub ada demonstrasi. Yang demo itu anak-anak usia 10 tahun, 6 tahun, biarkan. Itu karnaval namanya. Nah, kalau yang demo anak-anak TK, ya, itu kan dianggap karnaval. Atau kalau yang demo itu usia 70, 80 tahun, biarkan. Paling melaku 1 kilo kleprek. Kan begitu tuh. Tapi kalau yang demo itu usia produktif 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun demo, tidak panjenengan kelola, chaos, kacau. Nah ini bangsa ini juga begitu. Kalau usia produktif ini tidak dikelola, bangsa ini akan chaos. Karena isinya ada nom-nom, tapi nakal luar biasa, rusak luar biasa. Dan kita tahu bahwa 87% itu Muslim penduduk Indonesia. Berarti yang 70% anak muda tadi itu 87%-nya Muslim. Dan kita tahu 70% dari yang Muslim itu NU. Artinya apa? Yang paling gede NU. Jadi yang paling dapat bonus digital itu adalah NU. Isinya arek nom-nom tok. Yang paling gede. Sehingga apa? Panjenengan sangat benar untuk menyiapkan kualitas orang ini, ya pendidikan, ya kesehatan, ya pendapatan ekonomi. Tiga-tiganya. Suwe gepol, loro-loron, kasihan. Suwe sehat, lolak-lolok, kasihan juga. Yang sempurna itu ya kaya, ya pinter, ya sehat, gitu loh, gampangnya gitu. Kaya dengan segala dimensinya. Yang kedua, digital transformasi. Saya lompatin ada 9 di situ. Yang menarik nanti ada 6 dan ini saya nomor 3. Nomor 3 sekarang itu
NU sekarang ini sedang mengalami panen-panennya anak-anak NU yang sedang naik. Yang sedang naik. Naik secara intelektual maupun naik secara material. Kesejahteraan sedang naik. Saya sering goda. Tahun 70-an di Surabaya nyari SH saja tidak dapat, kecuali satu. Namanya Pak Muhsin SH. Yang lainnya baru BA. Tahun 70-an. Nyari dokter juga dapat satu. Se-Surabaya itu yang NU ya. Namanya Dr. Muhammad Thohir. Yang lain tidak ada. Tapi sekarang Pak Yai, mencari dokter yang bukan NU susah banget. Apalagi di UNUSA, apalagi di RSI, tidak ada, semuanya NU KB itu. Begitu. Ini bukan desain. Rektor PTN Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur yang NU panjenengan pirsa berapa? Kalau ITS NU mesti NU kan, ini tidak usah dihitung. Ya, ya. Mulai dari ITS NU, tapi bukan ITS NU ini, bukan. Maksudnya rektornya NU, ya, ITS, UNER. Kalau panjenengan telepon ke Pak Nasih, Profesor Nasih, itu apa namanya, backtone, apa namanya, ring backtone-nya itu Jalal Waton. Ya. Terus mana lagi, jangan, kalau YIN mestilah, UIN mestilah, nggak usah dihitung. Ya, UNESA, ya, IKIP dulu, Brawijaya, UM, ya, Madura, UTM, ya, Politeknik, nggak sadar, nggak pakai desain itu. Tahu-tahu loh, kok tepak NU. Karena apa? Karena sedang mengalami naik begini, sehingga mesti ini merem saja dapat, karena probabilitasnya lebih tinggi. Nah, kalau memang modelnya begitu, maka desain rumah NU ke depan harus berubah. Harus lebih besar, dan kamar-kamarnya harus lebih variatif, karena profesi orang NU sekarang semakin ragam. Kalau tidak kita siapkan rumah atau kamar, hampir pasti dia kos. Pasti dia kos di sebelah. Wong ndak panjenengan siap no kamar, pasti kos. Nah, kalau sudah kos, ditawari kon tak rabekno ya ambek anakku. Kon anake gak gelem wis tak rabio dhewe ya ambek aku. Kan begitu. Lah kalau FK UNUSA yang sudah menghasilkan dokter-dokter, kalau kita tidak mendirikan rumah sakit, mau kerja di mana dia? Kalau kita tidak mendirikan apa namanya poliklinik, mau kerja di mana? Akhirnya dia akan ngekos. Sayang. Disinilah kami sama Pak Hakim merancang, kita bangun namanya ekosistem. Itu. Berikutnya lagi kurva S, terus lagi Mas. Nah ini terakhir lah gitu ini. Jadi kehidupan seseorang maupun organisasi itu mengikuti seperti kurva S begini. Ya, awalnya orang itu serba tergantung, anak-anak kan serba tergantung, dia tidak bisa ngapa-ngapain, semuanya tergantung. Habis itu dia tumbuh, dia bisa mandiri, tapi nanti pada saat sudah lanjut dia tergantung lagi. Kan begitu tuh. Perusahaan, organisasi pun juga demikian, Gus Ipong. Sehingga pada saat ini saturasi, yang biru itu saturasi, sudah stagnan, pilihannya satu, dia akan turun. Decline. Kalau turun, hancur. Betapa banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya top, sekarang tidak ada. Betapa banyak organisasi-organisasi yang top, sekarang habis karena turun. Atau paling banter kalau tidak turun ya tetap gitu-gitu aja. Ya kayak gini-gini aja misalkan gitu. Loh, kalau seperti gini-gini aja organisasi itu, dia akan kalah karena yang lain naik. Dulu top di sini karena yang lain di sini.
Tapi karena ini tidak naik-naik, yang ini naik terus, saya kesalip, habis. Dari situlah NU tidak ingin seperti 1 atau 2 tadi itu. Saatnya NU harus membuat S baru lagi. Sekarang saat yang tepat, Pak Wabub, untuk membuat S baru, ya, yaitu melalui apa? Investasi besar-besaran di bidang pendidikan, di bidang SDM, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, bidang-bidang itu kita investasi besar-besaran, sehingga nanti akan panen, Saya harus menyampaikan takatusun bin nikmah, begitu. RSI misalkan, RSI Surabaya, 2 rumah sakit, tahun 2020 kemarin berapa untungnya? Berapa menurut panjenengan? Kira-kira berapa untungnya? 10M, 20M, 30M? Hampir 120M. 120M. Sekarang pun juga insya Allah bisa ditutup kira-kira 120M. Bisa gitu. Itu karena kita sudah investasi dulunya dan rukun. Unusa di tempatnya Pak Kacung, ya, paling enggak setiap tahun ada untung berapa Kacung? Paling enggak 10-an, 10M untung. Artinya apa? Artinya yang tadinya kita itu dianggap gak entos, tidak bisa ngurus rumah sakit, tidak bisa ngurus perguruan tinggi, NU itu hanya top di pondok pesantren. Waduh, top, pokoknya panjenengan NU pondok pesantren beginilah, top. Itu kan sebenarnya kita sedang dibombong, disanjung-sanjung, supaya kita terpojok di satu titik, yaitu pesantren saja. Dari situlah saya bilang begini, orang itu hidup di ruang, bukan di titik. Kalau itu titik, makanya kita butuhkan titik baru lagi supaya jadi garis. Orang itu pun juga tidak bisa hidup di garis. Orang itu hidup di ruang. Oleh karena itu kita perlu titik baru lagi sehingga menjadi bidang. Jadi titik ditarik menjadi garis, garis ditarik menjadi bidang, bidang ditarik menjadi ruang. Disitulah kita hidup itu. Makanya saat itu kita mulai aja bismillah. Kita jangan terjebak hanya urusan pondok. Pondok yes, tapi tidak cukup. Kita dirikanlah perguruan tinggi NU. Silence, tahu-tahu berdiri 20-an perguruan tinggi. Begitu. Karena kita tidak ingin hanya dipepet di satu titik, karena ruang ini harus milik kita. Bukan titik itu, ruang ini. Nah, itu perlu pendidikan, keagamaan, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya kita ambil semua. Terus lagi aja, mau habis, lompatin aja. Ini terakhir, ini saya sampaikan ke Gus Hakim kapan itu. Jadi pola bisnis itu pun juga berubah. Kalau dulu namanya monopoli, terus berkembang namanya kompetisi, saling bersaing, ya. Kalau panjenengan pelajari dokumen-dokumen itu tahun 80-an, 90-an isinya kompetisi semua itu. Competitiveness index, indeks daya saing dan seterusnya. Sekarang itu sudah berubah. Berubah menjadi sinergi, kolaborasi. Musabakoh sudah selesai. Ganti muawanah. Biarkan yang masih ada musabakoh itu tilawatul Quran aja. MT. Tapi bisnis kita, cara ngelola kita harus berubah menjadi muawanah. Dan sekarang ini juga berubah sudah. Apa namanya? Ekosistem. Ekosistem. Teorinya begitu. Sehingga kalau kita masih berkompetisi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain, rumah sakit yang satu dan rumah sakit yang lain, itu telat, itu dua fase sebelumnya. Sekarang yang harus kita bangun adalah ekosistem itu. Insya Allah PCNU Kabupaten, saya tambah Kabupaten Pasuruan, you are the best. Anda yang terbaik.
Oleh karena itu terakhir Mas, ya terakhir lagi terus lagi, oh masih banyak ternyata, terakhir terus lagi. Nah ini, oleh karena itu Muktamar ke-34 sekarang ini itu saatnya kita melakukan transformasi aset-aset yang sifatnya intangible sehingga ketok itu menjadi aset-aset real. Ada living monument, ada rumah sakit, ada supermall, ada perusahaan apa, real. Dan itu kalau real, maka nanti itulah yang akan menjadi real power, kekuatan real. Ibaratnya sekarang NU itu seperti danau yang isinya jutaan meter kubik. Orang lain melihat enak, tenang, dapat oksigen gratis. Karena NU itu sebagai kelompok moderat, kelompok ini jadi penenang lah begitu. Tetapi apakah ya selamanya harus begitu? Tidak, saya bilang. Tapi bendungan tadi itu, danau tadi harus kita jebol. Kita pakai untuk mengalirkan turbin. Dari turbin itu menjadi listrik. Dari listrik itulah real power itu, listrik itu. Dan airnya bisa kita pakai untuk irigasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berapat kerja, sukses selalu. Anda semua, panjenengan semua adalah the best, yang terbaik, dan saatnya menjadi uswah dalam mengelola organisasi NU kita. Top.